Hujan deras membasahi kaca jendela perpustakaan Universitas Al-Azhar di Kairo. Profesor Sarah Miftah menatap layar laptopnya dengan mata lelah, namun hatinya bergetar penuh antisipasi. Di hadapannya terbentang foto-foto manuskrip kuno yang baru saja dikirimkan dari sebuah biara tersembunyi di pegunungan Sinai. Ini tidak mungkin, bisiknya dalam keheningan malam. Di tengah halaman perkamen berusia 1000 tahun itu, terukir dengan tinta emas yang masih berkilau, adalah simbol yang telah ia cari selama 10 tahun terakhir. Sebuah lingkaran dengan 7 bintang, dan di pusatnya sebuah pelita kecil yang menyala. Tangan Sarah bergetar saat ia memperbesar gambar. Bukan hanya simbolnya yang membuatnya terpaku, tetapi tulisan di bawahnya, tulisan dalam bahasa Arab kuno yang berbunyi, "Bagi mereka yang mencari cahaya sejati, pelita ini akan memandu. Namun berhati-hatilah, sebab tidak semua yang bersinar adalah emas, dan tidak semua yang tersembunyi adalah rahasia." Suara langkah kaki di koridor yang sepi membuatnya terkejut. Jam dinding menunjukkan pukul 2.47 dini hari. Siapa yang bisa berada di perpustakaan pada jam seperti ini? Selamat datang di Pelita Tidur. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share cerita ini agar lebih banyak orang bisa ikut hanyut dalam dunia misteri malam ini. Sarah segera mematikan layar laptop dan bersembunyi di balik rak buku yang tinggi. Langkah kaki itu semakin mendekat, diikuti oleh suara berbisik dalam bahasa yang tidak bisa ia pahami. Yang membuatnya semakin cemas adalah cahaya aneh yang mulai merembes dari celah-celah rak buku. Cahaya keemasan yang hangat, persis seperti yang terpancar dari pelita dalam manuskrip kuno itu. Keesokan paginya, Sarah duduk di kantornya yang penuh dengan buku-buku lama dan artefak dari berbagai penjuru dunia. Sinar matahari pagi menerangi wajahnya yang pucat karena kurang tidur. Kejadian semalam masih membayanginya, namun rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dia membuka kembali file manuskrip dan mulai menerjemahkan teks-teks kuno dengan teliti. Semakin dalam ia menggali, semakin jelas bahwa manuskrip ini bukan sekadar catatan sejarah biasa. Ini adalah sebuah peta. Peta menuju sesuatu yang telah tersembunyi selama berabad-abad. 7 pelita cahaya tersebar di 7 tempat suci. Sarah membaca dengan suara pelan. Ketika dikumpulkan, mereka akan mengungkap rahasia terbesar yang pernah dipercayakan kepada manusia. Namun ingatlah, pencari sejati bukanlah mereka yang mengejar kekuasaan, melainkan mereka yang mencari kebenaran dengan hati yang ikhlas. Telepon di mejanya berdering. Nomor asing.
Profesor Miftah, suara pria tua dengan aksen Inggris yang kental. Nama saya Dr. Edmund Whitmore dari British Museum. Saya mendengar Anda sedang meneliti manuskrip Sinai. Sarah terdiam. Bagaimana orang ini bisa tahu? Saya pikir kita perlu bertemu, Profesor. Ada hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang apa yang sedang Anda cari. Hal-hal yang tidak tertulis dalam buku manapun. Bagaimana Anda? Cafe Al-Fishawi, Khan El-Khalili, jam 3 sore. Carilah pria berjas coklat yang membaca Al-Ahram sambil minum teh mint. Dan Profesor, berhati-hatilah. Ada pihak lain yang juga mengetahui keberadaan manuskrip itu. Sambungan terputus, meninggalkan Sarah dalam keheningan yang dipenuhi pertanyaan. Cafe Al-Fishawi dipenuhi aroma teh mint dan tembakau shisha. Sarah memasuki kafe bersejarah itu dengan hati berdebar. Matanya menelusuri setiap sudut hingga menemukan sosok pria tua berjas coklat yang dimaksud Dr. Whitmore. Pria itu mengangkat kepala dari korannya dan tersenyum. Rambut putihnya rapi, namun matanya menyiratkan kelelahan yang dalam. Profesor Miftah, silakan duduk. Terima kasih sudah datang. Bagaimana Anda tahu tentang penelitian saya? Sarah langsung to the point sambil duduk di kursi berukir kayu. Dr. Whitmore menyesap tehnya perlahan. Karena saya telah menunggu seseorang seperti Anda selama 20 tahun terakhir. Seseorang yang dapat memahami makna sejati dari Pelita 7. Pelita 7? Itulah nama aslinya. Manuskrip yang Anda temukan hanyalah fragmen kecil dari sebuah puzzle yang jauh lebih besar. Dr. Whitmore mengeluarkan sebuah kotak kecil dari jasnya. Di dalamnya terbaring sebuah artefak perunggu berbentuk pelita dengan ukiran yang rumit. Sarah terengah. Simbol-simbol di pelita itu identik dengan yang ada di manuskrip. Ini adalah yang pertama dari 7 pelita. Saya menemukannya di reruntuhan sebuah perpustakaan Alexandria yang tersembunyi tahun 1998. Sejak itu, hidup saya tidak pernah sama. Apa maksud Anda? Dr. Whitmore menunjuk ke arah pintu masuk kafe. Lihat pria berjas hitam di sudut sana. Dia telah mengikuti saya selama 15 tahun. Mereka menyebut diri mereka penjaga kegelapan. Sebuah organisasi rahasia yang akan melakukan apapun untuk mencegah Pelita 7 berkumpul kembali. Sarah menoleh dan melihat sosok pria bertubuh tinggi yang tampak sedang membaca menu, namun matanya terus melirik ke arah mereka. Mengapa mereka takut? Karena ketika ketujuh pelita itu bersatu, mereka akan mengungkap sebuah kebenaran yang telah disembunyikan selama berabad-abad.
sebuah kebenaran tentang hakikat sejati dari kebahagiaan manusia, bahwa cahaya terbesar bukan datang dari kekayaan atau kekuasaan, melainkan dari keikhlasan hati. Tiba-tiba, kafe menjadi gelap. Listrik padam. Dalam kegelapan, Sarah mendengar suara teriakan dan meja-meja yang terguling. "Lari!" bisik Dr. Whitmore sambil menyodorkan kotak pelita ke tangannya. "Mereka sudah menemukan kita." Sarah berlari menyusuri gang-gang sempit Khan el-Khalili dengan pelita pertama digenggam erat. Jantungnya berdebar keras, adrenalin memompa darah ke seluruh tubuhnya. Di belakangnya, suara langkah kaki berat mengejar dengan tekad yang membunuh. Dia membelok ke kiri menuju sebuah toko karpet tua yang sudah tutup. Tanpa berpikir panjang, Sarah mendobrak pintu belakang dan masuk ke dalam kegelapan toko. Di dalam, aroma karpet wol dan kayu tua menyambut indera penciumannya. Dia bersembunyi di balik tumpukan karpet Persian yang tinggi, berusaha mengatur napas yang terengah-engah. Pelita dalam genggamannya terasa hangat, hampir seperti berdenyut dengan ritme jantungnya sendiri. Sarah mengeluarkan ponselnya dan menyalakan lampu senter untuk melihat artefak itu lebih jelas. Ukiran-ukiran di permukaannya sangat detail. Ada bentuk-bentuk geometris yang rumit, kaligrafi Arab kuno, dan yang paling menarik, 7 titik kecil yang tersusun membentuk konstelasi. 6 titik terlihat redup, namun 1 titik yang berada di posisi paling atas bersinar lembut dengan cahaya keemasan. 1 pelita telah ditemukan, 6 lagi menunggu. Bisiknya mengingat kata-kata dalam manuskrip. Suara langkah kaki di luar toko membuatnya terdiam. Mereka masih mencarinya. Sarah mengarahkan lampu ponsel ke sekeliling toko dan menemukan sesuatu yang aneh. Di dinding paling belakang, tersembunyi di balik karpet raksasa berwarna merah, ada sebuah pintu kecil dengan ukiran yang familiar, simbol pelita dengan 7 bintang. Dengan hati-hati, dia menggeser karpet dan membuka pintu itu. Di baliknya adalah sebuah tangga batu yang menuju ke bawah, ke dalam kegelapan yang pekat. Suara pintu depan toko yang dibuka paksa membuatnya tidak punya pilihan lain. Sarah turun ke tangga itu, menutup pintu di belakangnya, dan melangkah masuk ke dalam misteri yang semakin mengental. Tangga batu itu membawa Sarah ke sebuah ruangan bawah tanah yang mengejutkan. Di hadapannya terbentang perpustakaan kuno dengan rak-rak buku yang menjulang tinggi, diterangi oleh ratusan lilin yang menyala dengan sendirinya saat dia masuk. Subhanallah. Sarah bergumam takjub. Dinding-dinding perpustakaan dihiasi dengan lukisan dan kaligrafi Arab yang indah. Di tengah ruangan berdiri sebuah meja bundar dengan peta dunia kuno terbentang di atasnya. 7 lokasi ditandai dengan simbol pelita yang sama. Sarah mendekati meja itu dengan langkah perlahan. Peta menunjukkan lokasi-lokasi bersejarah.
Hagia Sophia di Istanbul, Masjid Cordoba di Spanyol, Perpustakaan Celsus di Efesus, Biara Saint Catherine di Sinai, Meskita Katedral di Cordoba, Dome of the Rock di Jerusalem, dan yang terakhir, piramida tersembunyi di bawah Sphinx. Impressive, isn't it? Suara dalam bahasa Inggris membuatnya berbalik. Seorang wanita berusia sekitar 60-an keluar dari bayang-bayang rak buku. Rambutnya perak dengan pakaian berupa jubah biru tua yang elegan. Matanya memancarkan kebijaksanaan dan keramahan yang tulus. Siapa Anda? Nama saya Amira Al-Andalusi. Saya adalah penjaga perpustakaan ini, seperti ibu saya dan nenek saya sebelumnya. Keluarga kami telah menjaga rahasia Pelita 7 selama 12 generasi. Sarah masih waspada. Bagaimana saya bisa percaya pada Anda? Amira tersenyum dan mengeluarkan sebuah pelita serupa dari jubahnya. Pelita kedua yang berkilau dengan cahaya perak lembut. Karena saya juga mencari kebenaran yang sama dengan Anda, Profesor. Dan karena waktu kita sudah hampir habis. Maksud Anda? Penjaga kegelapan tidak hanya mengejar Anda. Mereka telah menemukan lokasi 5 pelita lainnya dan berencana untuk menghancurkannya dalam 3 hari. Jika mereka berhasil, rahasia kebahagiaan sejati akan hilang selamanya dari dunia ini. Amira menunjuk ke peta. Kita harus bergerak cepat. Setiap pelita menyimpan sebagian dari kode kuno yang, ketika disatukan, akan mengungkap ajaran yang paling murni tentang keikhlasan dan kebahagiaan sejati. Tapi mengapa ada yang ingin menghancurkan kebahagiaan? Mata Amira meredup. Karena dalam dunia yang dikuasai oleh keserakahan dan kekuasaan, orang yang benar-benar bahagia adalah ancaman terbesar. Mereka tidak bisa dikontrol, tidak bisa dimanipulasi. Mereka bebas. Tiba-tiba, suara ledakan dari atas menggetarkan seluruh ruangan. Debu-debu halus berjatuhan dari langit-langit batu. Mereka telah menemukan kita. Amira berkata dengan tenang. Saatnya untuk pergi. Ada jalur rahasia yang akan membawa kita langsung ke lokasi pelita ketiga. 3 hari kemudian, Sarah dan Amira berdiri di halaman Hagia Sophia di Istanbul saat fajar menyingsing. Perjalanan mereka melalui terowongan bawah tanah dari Kairo ke Turki telah menguras tenaga, namun semangat mereka tidak pernah surut. Pelita ketiga tersembunyi di dalam kubah utama. Amira menjelaskan sambil melihat struktur megah di hadapan mereka. Tersembunyi di balik mosaik Kristus Pantokrator. Mereka masuk bersama rombongan turis pertama pagi itu. Sarah takjub melihat keindahan arsitektur yang memadukan elemen Bizantium dan Islam. Cahaya matahari pagi
yang menerobos jendela-jendela tinggi menciptakan permainan cahaya dan bayangan yang menakjubkan. Bagaimana kita bisa sampai ke Kubah? Sarah berbisik. Ada tangga spiral yang tersembunyi di balik pilar timur. Ikuti saya. Mereka bergerak dengan hati-hati, menghindari pandangan penjaga dan turis lainnya. Amira membuka sebuah panel kayu yang terlihat seperti bagian dari dekorasi, mengungkap tangga sempit yang menuju ke atas. Pendakian menuju Kubah terasa seperti perjalanan spiritual. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara metafisik menuju kebenaran yang mereka cari. Di puncak Kubah, tersembunyi di balik mosaik kuno, mereka menemukan sebuah ruang kecil dengan langit-langit berlapis emas. Di tengahnya, bersinar dengan cahaya biru yang lembut, adalah pelita ketiga. Saat Sarah mengambil pelita itu, visi aneh melanda pikirannya. Dia melihat ribuan orang dari berbagai zaman, pedagang Silk Road, filsuf Bizantium, penyair sufi. Semua mereka berkumpul di tempat yang sama, mencari cahaya yang sama. Anda merasakannya, bukan? Amira berkata lembut. Koneksi dengan semua jiwa yang pernah mencari kebenaran sejati. Tiba-tiba, suara helikopter menggelegar di luar. Melalui jendela kecil, mereka melihat beberapa pria berjas hitam turun dengan tali dari helikopter dan bergerak menuju Hagia Sophia. Kita harus pergi sekarang. Di dalam kereta malam menuju Spanyol, Sarah duduk di kompartemen pribadi sambil memandangi ketiga pelita yang telah mereka kumpulkan. Pelita pertama berkilau emas, yang kedua perak, dan yang ketiga biru safir. Amira masuk sambil membawa 2 cangkir teh mint. Sudah mulai terlihat polanya? Sarah mengangguk. Setiap pelita seperti menyimpan sebagian dari pesan yang lebih besar. Saat saya menyentuh mereka bersamaan, saya bisa merasakan getaran, seperti musik yang belum lengkap. Tepat sekali. Nenek moyang kami yang bijak memisahkan pesan ini bukan untuk menyembunyikannya, tetapi untuk memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar mencari dengan hati yang ikhlas yang dapat menemukannya. Kereta bergerak melintasi pegunungan Eropa dalam kegelapan malam. Di luar jendela, bintang-bintang berkelip seperti mata-mata yang mengawasi perjalanan mereka. Sarah membuka notebook kuno yang diberikan Amira dan mulai mencatat pola-pola yang dia amati. Setiap pelita tidak hanya memancarkan cahaya, tetapi juga getaran halus yang membentuk semacam simfoni ketika digabungkan. Amira, Sarah berkata perlahan, saya mulai memahami mengapa penjaga kegelapan begitu takut dengan ini. Ini bukan hanya tentang rahasia kuno. Ini tentang transformasi fundamental dalam cara manusia memandang kebahagiaan. Jelaskan.
Setiap pelita merepresentasikan aspek keikhlasan yang berbeda. Yang emas tentang kemurahan hati tanpa pamrih, yang perak tentang kebijaksanaan yang rendah hati, dan yang biru tentang kasih yang tidak bersyarat. Ketika disatukan, mereka menciptakan blueprint untuk kehidupan yang benar-benar bermakna. Amira menyelesaikan kalimatnya. Kehidupan yang tidak bergantung pada validasi eksternal atau pencapaian material. Tiba-tiba, kereta bergoyang keras. Lampu-lampu dalam kompartemen berkedip. Itu bukan bagian normal dari perjalanan, Amira berkata dengan waspada. Suara langkah kaki terburu-buru di koridor membuat mereka sadar bahwa sekali lagi mereka telah ditemukan. Masjid Cordoba di pagi hari adalah sebuah keajaiban arsitektur yang meninggalkan Sarah terpesona. Hutan pilar-pilar dengan lengkungan berganda menciptakan permainan cahaya dan bayangan yang hampir supernatural. Pelita keempat ada di mihrab asli. Amira berbisik sambil memandu Sarah melalui labirin pilar-pilar batu. Tersembunyi di balik kaligrafi yang mengatakan La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Mereka bergerak dengan hati-hati, menghindari turis dan penjaga. Arsitektur Moorish yang kompleks memberikan banyak tempat untuk bersembunyi, namun juga menciptakan banyak jalan buntu. Di mihrab kuno, Sarah menemukan ukiran yang hampir tidak terlihat. Sebuah panel kecil dengan simbol pelita. Ketika dia menekannya, panel itu bergeser, mengungkap rongga kecil berisi pelita keempat yang bersinar dengan cahaya hijau emerald. Saat menyentuh pelita itu, visi yang lebih kuat menyergapnya. Kali ini, dia melihat para filsuf dan mistikus dari berbagai tradisi, Ibn Arabi, Rumi, Maimonides, Thomas Aquinas, semua duduk dalam lingkaran, berbagi kebijaksanaan yang sama tentang hakikat kebahagiaan sejati. Mereka semua memahaminya. Sarah berbisik dengan mata masih terpejam, bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah bisa dicari secara langsung. Dia datang sebagai efek samping dari kehidupan yang dijalani dengan penuh keikhlasan dan kasih. Ya, Amira tersenyum. Dan itulah yang membuat ajaran ini begitu berbahaya bagi mereka yang ingin mengontrol kebahagiaan orang lain. Suara sirene polisi di luar masjid membuat mereka terjaga dari momen kontemplatif itu. Melalui jendela, mereka melihat beberapa mobil hitam mengelilingi bangunan. Mereka tahu kita di sini. Kita perlu jalur keluar alternatif. Amira memimpin Sarah melalui serangkaian ruangan tersembunyi di bawah masjid, ruangan-ruangan yang pernah digunakan sebagai tempat studi rahasia para ulama Andalusia berabad-abad yang lalu. Di sebuah gua tersembunyi di pegunungan Sinai, tepat di bawah biara Saint Catherine, Sarah dan Amira berkumpul dengan Dr. Whitmore yang berhasil melarikan diri dan membawa pelita kelima dan keenam.
Kelima pelita yang telah dikumpulkan tersusun dalam lingkaran di lantai gua yang disinari cahaya bulan. Cahaya dari masing-masing pelita, emas, perak, biru, hijau, dan violet, mulai berdenyut dalam ritme yang serasi. Pelita ketujuh ada di dalam Dome of the Rock. Dr. Whitmore menjelaskan dengan napas terengah. Tapi tempat itu dijaga ketat oleh penjaga kegelapan. Mereka tahu bahwa jika ketujuh pelita bersatu, pesan lengkapnya akan terungkap. Sarah merasakan getaran yang semakin kuat dari kelima pelita. Ketika dia meletakkan tangannya di atas mereka, pikiran dan hatinya dipenuhi oleh pemahaman yang mendalam. "Saya mulai mengerti," katanya dengan suara bergetar. Setiap pelita bukan hanya simbol, tetapi juga pengalaman. Emas adalah kemurahan hati yang tulus. Perak adalah kebijaksanaan yang rendah hati. Biru adalah kasih tanpa batas. Hijau adalah harapan yang tidak pernah padam. Violet adalah ketenangan spiritual. Dan yang terakhir, Amira bertanya, pelita ketujuh itu adalah integrasi dari semuanya. Keikhlasan murni, keadaan di mana semua aspek ini menyatu dalam harmoni sempurna. Dr. Whitmore menatap peta yang terbentang di hadapan mereka. Masalahnya adalah bagaimana kita masuk ke Dome of the Rock. Mereka pasti sudah menunggu kita di sana. Sarah berdiri dan menatap kelima pelita yang masih berdenyut. Mungkin kita tidak perlu masuk secara fisik, mungkin ada cara lain. Dia mulai mengatur kelima pelita dalam formasi yang dia lihat dalam visi-visinya. Saat pelita-pelita itu menyentuh satu sama lain, cahaya mereka bergabung menjadi satu berkas cahaya putih yang sangat terang. Tiba-tiba, dalam cahaya itu, bayangan pelita ketujuh mulai muncul, berkilau dengan cahaya putih murni yang memancarkan kedamaian yang tak tergambarkan. Cahaya dari keenam pelita yang telah terkumpul menciptakan proyeksi hologram di dinding gua. Sebuah mandala yang indah berputar perlahan, mengungkap pesan yang telah tersembunyi selama berabad-abad. Sarah membaca tulisan yang muncul dalam cahaya. Suaranya bergetar karena haru. Kepada pencari sejati yang telah sampai pada titik ini, ketahuilah bahwa kebahagiaan yang kalian cari tidak pernah ada dalam pelita-pelita ini. Kebahagiaan sejati ada dalam perjalanan pencarian kalian sendiri. Dalam setiap langkah yang kalian ambil dengan niat murni. Dalam setiap kebaikan yang kalian lakukan tanpa pamrih. Dalam setiap saat ketika kalian memilih kasih daripada kebencian. Pelita-pelita ini hanyalah cermin. Amira berkata dengan mata berkilau. Mereka memantulkan cahaya yang sebenarnya sudah ada di dalam hati setiap manusia. Dr. Whitmore tersenyum dengan bijak. Itulah sebabnya penjaga kegelapan begitu takut. Mereka takut bahwa manusia akan menyadari bahwa mereka tidak membutuhkan sistem eksternal untuk bahagia.
bahwa kebahagiaan sejati adalah hak lahir setiap jiwa. Sarah merasakan transformasi dalam dirinya sendiri. Selama ini, dia mencari kebahagiaan dalam pencapaian akademis, dalam pengakuan rekan-rekannya, dalam validasi eksternal. Namun, di sini, dalam cahaya ketujuh pelita, dia memahami bahwa kebahagiaan sejati datang ketika dia memberi tanpa mengharapkan balasan. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan pemahaman ini? Tanyanya. Kita bagikan. Jawab Amira sederhana. Bukan dengan memamerkannya, bukan dengan menjadikannya doktrin baru, tetapi dengan menjalaninya. Setiap kali kita memberi dengan ikhlas, setiap kali kita mencintai tanpa syarat, setiap kali kita memilih kebenaran daripada keuntungan, kita menyalakan pelita dalam hati orang lain. Cahaya dari ketujuh pelita mulai memudar, namun kehangatan dalam hati mereka bertiga tidak akan pernah padam. Mereka telah menemukan harta karun yang paling berharga, pemahaman bahwa kebahagiaan sejati bukan sesuatu yang dicari, tetapi sesuatu yang dibagikan. Di luar gua, fajar mulai menyingsing. Dunia yang sama, namun dengan mata yang baru, dengan hati yang telah diubah oleh kebijaksanaan kuno yang lebih relevan dari sebelumnya. Sarah mengemas pelita-pelita itu dengan hati-hati. Kita akan menyebarkan pesan ini, bukan? Ya, Dr. Whitmore mengangguk. Tapi tidak dengan cara yang mereka takutkan. Kita akan menyebarkannya melalui tindakan, melalui cara kita menjalani hidup, melalui keikhlasan kita dalam memberi. Amira meletakkan tangannya di bahu Sarah. Dan ingatlah, kebahagiaan yang paling dalam datang ketika kita menyadari bahwa kita tidak beramal untuk mendapatkan sesuatu, tetapi karena kita memiliki sesuatu untuk diberikan. Saat mereka keluar dari gua menuju dunia yang menunggu, Sarah memahami bahwa perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai. Pelita-pelita fisik mungkin akan disembunyikan kembali, tetapi cahaya yang telah mereka nyalakan dalam hati akan terus bersinar, menerangi jalan bagi setiap pencari kebenaran yang akan datang kemudian. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang kita temukan, tetapi sesuatu yang kita wujudkan melalui keikhlasan hati dalam setiap nafas, setiap langkah, dan setiap detik kehidupan kita. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Jika kamu suka dengan cerita ini, dukung channel Pelita Tidur dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan semoga malam ini menjadi malam penuh ketenangan.